Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di seluruh tanah air? Pada pagi hari yang cerah ini, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak dan Ibu, para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari yang berkah ini. Saya buat video ini pada pagi hari dengan harapan mengurangi noise dari gangguan kendaraan. Ya, dan kalaupun banyak kendaraan yang lewat, maka video ini akan saya potong-potong supaya demi kenyamanan teman-teman semuanya. Baik, pada pagi hari ini saya akan mengulas atau memberikan semacam sebuah masukan untuk salah satu ustadz kita yang ya sudah bisa dikatakan nasional lah, ya, yaitu Al-Ustadz Adi Hidayat, ya, hafizahullah. Ya, sama dengan video saya sebelumnya mengenai Ustadz Abdul Somad. Ya, mereka ini sebenarnya tingkat keilmuannya sudah tinggi, Apa yang mereka pelajari itu sudah sangat banyak dan sudah sangat tinggi. Ya, maka oleh sebab itu saya beri judul video ini Seberkas Harapan untuk Ustadz Adi Hidayat. Jadi ini hanya masukan dan harapan saya untuk Al Ustadz, ya, supaya mudah-mudahan dengan masukan saya ini bisa lebih bermanfaat bagi umat, bisa lebih memberikan faedah yang lebih bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi harapan saya untuk Ustadz Adi Hidayat itu ada pada tiga hal. Yang pertama yaitu agar Al Ustadz itu mau terbuka menerima pendapat orang lain, membandingkan dan meralat kembali sebagian pernyataannya, khususnya dalam masalah takdir yang terindikasi merupakan pemahaman qadariyah. Jadi begini ya, saya tidak menuduh Ustadz Adi Hidayat itu qadariyah, ya, tapi saya katakan bahwa ada indikasi pemahaman qadariyah, pada ceramah-ceramah beliau, dan itu akan saya buktikan. Mari kita simak pernyataan beliau pada video berikut ini. Apakah semua orang sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah orang kafir itu sudah takdir Allah? Pertama begini, antum pahami dulu apa itu takdir. Takdir itu pilihan hidup. Pilihan. Yang pilihan kita itu kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa terbuka ingin mengambil atau tidak, itu pilihan Anda. Karena itu manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Oke. Itu tadi perkataan dari Ustadz Adi Hidayat, bahwa ketika beliau ditanya apakah orang kafir itu sudah takdir, itu beliau tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab iya atau tidak. Padahal jawabannya sangat mudah. Itu jawabannya adalah iya. Kemudian Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya takdir itu adalah pilihan hidup. Ini saya yang ya di SMA saja itu diajarkan bahwa takdir itu pengertiannya bukan seperti itu. Takdir itu adalah ketetapan Allah, bukan pilihan hidup. Kalau pilihan hidup berarti ya, manusia menetapkan takdirnya sendiri. Ya, saya bisa memilih ini, saya bisa memilih itu. Itu berarti manusia menetapkan takdirnya sendiri. Ya, jadi itu tidak benar ya apa yang dikatakan oleh Al Ustadz, ya, sebagai koreksi dan masukan. Itu bukan pengertian takdir, ya. Takdir itu pilihan hidup, itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Ya, takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak sebelum manusia diciptakan, itu takdir. Mari kita lihat pada video yang lain dari perkataan Al Ustadz. Takdir adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang dikukuhkan, ketetapan Allah yang dikukuhkan
berdasar ikhtiar makhluk. Berdasar ikhtiar makhluk. Jadi ada usaha dulu di sini. Itu takdir. Jadi kalau qadar tidak ada peran ikhtiar. Anda berikhtiar pun tidak akan merubah qadar. Tapi kalau takdir akan ditentukan oleh ikhtiar kita. Jadi begitu Allah berikan dua jalan, ini ya, kerjakan ini, resikonya begini. Kerjakan ini, gambarannya seperti ini. Lalu Anda memilih. Ketika Anda memilih kemudian Anda pilih itu, di situ Allah tetapkan takdirnya. Jelas? Sekarang kita Oke. Baik teman-teman sekalian, dari penjelasan Al-Ustadz Hadi Hidayat tersebut, intinya Ustadz Hadi Hidayat hendak mengatakan bahwasanya takdir seseorang itu ya ditetapkan berdasarkan ikhtiar atau usaha dari makhluk. Jadi apa yang Allah takdirkan itu menurut Ustadz Hadi Hidayat adalah itu sangat bergantung pada usaha atau ikhtiar dari makhluk. Ya. Jadi dari pengertian yang dibuat oleh Ustadz Hadi Hidayat ini menjelaskan bahwasanya usaha hamba itu bukan merupakan ketetapan Allah. Ya. Perbuatan hamba itu bukan merupakan ketetapan Allah, tapi hanya merupakan jalan menuju apa yang Allah tetapkan. Dan itu tidak benar, ya, dan itu tidak benar. Mengapa? Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ciptaan Allah. Pertama di surat Al-Hajj ayat 70. Ini saya bacakan. Saya bacakannya biar ada pahala. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Inna dzalika fi kitabi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ini di surat Al-Hajj ayat 70. Artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Ya, Lauh Mahfuz, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Jadi apa yang akan kita lakukan? Ya, apa saja yang akan terjadi pada kita itu sudah dicatat dalam Lauh Mahfuz. Itu sudah dicatat. Allah telah mengetahui dan telah mencatatnya, sudah. Bukan baru ditetapkan setelah perbuatan makhluk. Itu tidak betul, teman-temannya. Itu kita harus cermat, kritisi. Setinggi apapun ilmu ya ustadz kita, mereka manusia juga. Ya, dan kita hidup jauh dari masa Nabi, tentu banyak sekali akan sangat mungkin banyak distorsi dalam sebagian ustadz yang membawa ajaran-ajaran Islam itu. Oleh sebab kita harus cermat. Kita harus cermat. Kemudian juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ini dulu dari ayat dulu lagi. Di surat As-Saffat ayat 96. Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Ya, artinya Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi perbuatan kita itu Allah yang menciptakan. Ya, Allah menciptakan perbuatan kita, bukan kita sendiri, bukan. Ya, mungkin ada yang berkata, wah itu akidah Jabariyah. Nanti kita akan jelaskan sebenarnya itu Jabariyah atau bukan. Kemudian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya baca dari Facebook saya ya, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kataballahu makadiral khalaiqi qabla ayyakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana." Ya. Ini artinya kataballahu ya. Allah telah menetapkan takdir, makadiral khalaiqi. Ya, telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk khamsin alfa sana, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi takdir itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum saya lahir, sebelum Ustadz Hadi Hidayat lahir, sebelum teman-teman hadir, ya lahir, itu takdir sudah ditetapkan. Bukan baru ditetapkan setelah perbuatan makhluk. Itu tidak betul. Itu tidak benar. Masa takdir baru ditetapkan setelah perbuatan makhluk? Itu tidak benar ya, tidak benar. Kalau mungkin Ustadz Hadi akan mengatakan itu maksudnya begini dan begini. Ya, yang kita pegang adalah ucapan, apa yang Ustadz katakan. Kita tidak menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang ada di dalam hati, tidak. Tapi kita menghukumi sesuatu berdasarkan yang zahir, yang nampak. Ya, baik itu dari ucapan maupun dari perbuatan.
Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita hanya menghukumi sesuatu yang zahir saja. Adapun masalah hati itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Sebelum saya masuk ya, itu harapan saya yang pertama, Pak Ustadz Ali Hidayat ya, agar mau mengoreksi perkataan-perkataannya yang terindikasi merupakan pemahaman Qadariyah. Kemudian mungkin ada yang bertanya sejak tadi, sebenarnya Qadariyah itu apa sih sebenarnya? Apa sih urgensinya, apa pentingnya gitu. Ya, pembahasan mengenai ini sebenarnya merupakan bagian dari, yaitu iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini saya kutip dari muslim.or.id. Ya, apa sih sebenarnya Qadariyah itu? Jadi Qadariyah itu adalah kelompok yang menafikan qadar, ya. Mereka menafikan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berpendapat bahwa perbuatan manusia, baik yang berupa ketaatan maupun kemaksiatan, tidak ada campur tangan dari Allah. Jadi perbuatan manusia itu menurut Qadariyah itu murni dari manusia itu sendiri. Itu tidak ada campur tangan Allah di situ. Ya, misalkan saya mau misalkan ya, saya mau berjalan, itu murni kehendak saya, itu menurut Qadariyah, itu tidak ada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Tapi itu murni kehendak manusia, itu Qadariyah. Qadariyah ini terbagi dua. Ada yang ekstrim dan ada yang di bawah ekstrim. Yang ekstrim itu dia menafikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan ini hukumnya kafir. Adapun yang seperti yang diutarakan oleh Ustadz Adi Hidayat, itu bukan Qadariyah yang mengkafirkan, tapi tersesat. Hanya tersesat saja, ya. Kenapa? Karena dia hanya menafikan perbuatan makhluk. Ya, menafikan kehendak Allah pada perbuatan makhluk. Ya, bukan menafikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga termasuk dalam paham Qadariyah. Oke. Menurut Qadariyah, perbuatan hamba bukan makhluk Allah, namun hamba sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Mereka mengingkari penciptaan Allah terhadap amal hamba. Ya, makanya dari ceramah Ustadz Hadi Hidayat tadi, beliau mengatakan bahwa seseorang itu memilih, takdir itu adalah ketetapan Allah yang ditetapkan berdasarkan ikhtiar makhluk. Jadi penjelasan tersebut, perbuatan hamba itu tidak masuk dalam cakupan ketetapan Allah. Padahal perbuatan juga itu masuk dalam cakupan ketetapan Allah. Apa yang akan kita lakukan dan hasilnya itu sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tetapkan semuanya. Hanya saja kita tidak mengetahui apa takdir kita kecuali setelah terjadi. Makanya kenapa kita harus berusaha? Kita berusaha karena memang asalnya kita tidak tahu. Nanti sudah terjadi barulah kita tahu bahwa itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah ini dia meniadakan kehendak makhluk pada perbuatan seorang hamba. Jadi dia kebalikan dari Qadariyah. Ini saya baca dulu sebentar, saya uraikan lagi. Adapun Jabariyah, mereka adalah kelompok yang berpendapat bahwa perbuatan hamba itu dipaksa oleh Allah. Manusia hanya mengikuti saja, ibarat daun yang ditiup angin. Mereka menganggap manusia tidak mempunyai kehendak apapun, terserah angin yang membawa. Itu Jabariyah. Jadi menurut Jabariyah itu, misalkan saya mau jalan, saya mau makan, saya mau apa lagi, mau minum, itu sebenarnya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Jabariyah, kita tidak punya kehendak. Yang berkehendak itu sebenarnya Allah. Jadi semua kehendak kita itu sebenarnya kehendak Allah semuanya, bukan kehendak kita. Itu menurut Jabariyah. Jadi tidak ada peran kehendak kita di situ. Jadi apa saja yang kita berkehendak di dalamnya, yang baik maupun yang buruk, itu semua kehendak Allah. Itu menurut Jabariyah. Jadi kehendak apa saja yang kita lakukan itu kehendak Allah semuanya, baik maupun buruk. Itu menurut Jabariyah. Jadi
masing-masing kutub ekstrim. Qadariyah mengingkari kehendak Allah pada perbuatan, sedangkan Jabariyah mengingkari kehendak makhluk pada perbuatan. Ya. Lalu yang benar seperti apa? Yang benar, dan ini diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya pada perbuatan hamba itu mencakup keduanya, ya, mencakup keduanya, yakni di situ ada kehendak makhluk dan ada juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencakup keduanya. Dalilnya adalah yang saya bacakannya. Di surah At-Takwir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Tidaklah mereka berkehendak kecuali dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Jadi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau melakukan apa saja itu kehendak saya. Tapi kehendak saya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjelasannya. Jadi itu tidak murni kehendak, tidak murni dari kehendak kita, tidak. Mau baik atau buruk, semua yang kita lakukan itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Kemudian ini bantahan yang sangat jelas mengenai paham Qadariyah di surat As-Saffat ayat 96 tadi. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi perbuatan kita itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Ya, Allah yang menciptakan hamba dan perbuatan. Jadi bukan hanya hasil perbuatan yang merupakan makhluk. Perbuatan kita juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan. Jadi kesimpulannya bahwa akidah atau keyakinan yang benar adalah bahwa perbuatan hamba dan kehendaknya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak hamba ada, kehendak Allah juga ada. Kehendak makhluk ada, kehendak Allah juga ada. Ya, ada. Tapi kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa saja yang akan kita lakukan, begitupun hasilnya itu Allah telah menetapkannya 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Bukan baru ditetapkan setelah perbuatan hamba. Itu Qadariyah, itu paham Qadariyah. Jadi tolonglah ya Ustadz, tolong dikoreksi kembali Ustadz atas perkataan-perkataannya yang terindikasi pemahaman Qadariyah. Ya, kalau Ustadz benar, maka kebenaran Ustadz tentu ya akan melipat gandakan pahala karena bisa tersampaikan kepada seluruh penggemar Ustadz. Ya, seperti itu Ustadz. Jadi bukan kita benci atau sama sekali tidak. Justru kita sampaikan ini untuk kebaikan Ustadz dan ya kebaikan teman-teman semuanya ya, dan juga bagi diri pribadi. Ya, jadi masukan yang kedua untuk Ustadz Adi Hidayat, mau mengintrospeksi dan meluruskan pemahamannya yang terindikasi merupakan paham Qadariyah. Ya, sebenarnya sudah bersama dengan yang pertama. Karena begini, saya lihat beberapa video Ustadz itu menolak bahwa bukan Qadariyah. Menolak dirinya bukan Qadariyah. Tapi setelah bicara terus lagi dalam video, ternyata meskipun pada video menolak Qadariyah pun ucapannya masih berbau Qadariyah atau terindikasi pemahaman Qadariyah. Itu gimana Ustaz? Tapi kan kita tidak tahu. Maka di situ kita berikhtiar. Kadang-kadang yang kita pilih itu, mohon maaf, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya Allah pengennya baik, kan? Gak mungkin Allah pengennya jelek. Ya, jadi bukan pengakuan, bukan yang dilihat, tapi pola pikir, ucapan. Ternyata masih pemahaman Qadariyah.
Kemudian yang ketiga, mengedepankan pendapat ulama-ulama salaf. Ya, ulama-ulama salaf itu terutama yang hidup pada 3 generasi pertama umat Islam, yaitu para nabi dan para sahabat. Kemudian generasi tabi'in dan kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Itu generasi salaf. Dan berucap dengannya daripada sekedar menggunakan pendapat akal yang tidak jelas sumbernya. Sumbernya hanya akal saja. Itu. Jadi kalau misalkan Ustadz menghafalkan perkataan-perkataan para ulama salaf, ya terdahulu, itu jauh lebih baik Ustadz, ya, daripada kita banyak bermain logika. Itu tidak bisa, karena sekedar bermain logika, itu akal itu bukan sumber utama pengambilan ilmu, bukan. Tapi sumber utama kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah, maksudnya para pendahulu umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang terbaik. Ya, menyelesaikan mereka itu adalah dosa dan bahkan diancam, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa addalahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ya, itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemahaman saya yang murni dari diri pribadi saya, pemahaman Ustadz yang murni dari Ustadz sendiri, itu tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Makanya kenapa kita harus selalu berupaya kembali kepada apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena mereka lah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an, yang mendapat jaminan langsung, rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dalil yang saya sebutkan tadi itu, ya, antara lain bisa dicek pada surat At-Taubah ayat 100. Kira demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya agar kita bisa memahami takdir Allah dengan benar. Kita memahami bahwa apa saja yang telah kita usahakan, apa yang kita lakukan, ya, itu semuanya masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dari apa yang kita pilih, yang akan kita lakukan, maupun hasilnya. Itu semua masuk dalam cakupan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan kebaikan, Allah pula menciptakan keburukan. Tuhannya kebaikan adalah Allah, Tuhannya keburukan juga adalah Allah. Ya. Allahu Rabbul Alamin. Ya. Allah Rabbul Alamin. Saya kira demikian kesimpulan dari apa yang saya uraikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua agar kita bisa beriman kepada takdir, ya, dengan benar. Ya, karena ini rukun iman yang ke-6. Demikian saja yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.